Assalamualaikum, halo teman-teman yang punya daun singkong banyak dan bingung olahan daun singkong itu aja. Yuk simak 4 kreasi daun singkong di video ini. Ada gulai daun singkong, rolade tahu daun singkong, kemudian ada juga di sini buntil. Buntil dari daun singkong tuh ternyata enak banget ya. Dan yang terakhir kita punya bakwan daun singkong. Kita mulai dengan resep yang pertama. Yuk, gulai daun singkong teri. Siapkan daun singkong yang udah direbus. Ini saya beli di pasar udah posisi direbus ya. Saya akan buang tangkainya yang masih menempel. Ini tadi saya timbang kurang lebih beratnya sekitar 500 gram ya, kurang lebih. Jadi ini didapat dari 2 ikat daun singkong segar begitu. Kemudian iris-iris menyerong seperti ini, seperti di video, agar daun singkongnya nggak terlalu panjang ya ketika dimakan. Sisihkan. Kemudian bahan selanjutnya adalah 1 santan instan 65 ml, boleh merek apa aja, dan 50 gram teri kecil-kecil. Kemudian 50 gram teri kecil-kecil, di tempat saya ini disebut gesek urang. Saya rendam air panas, kemudian saya saring. Untuk cabenya saya pakai 15 cabai merah yang besar dan 2 cabai rawit merah, jadi saya nggak terlalu pedes ya. Untuk bawangnya saya pakai 4 bawang merah dan 3 bawang putih. Kemudian kemiri yang udah disangrai 5 buah. Ini disangrai ini sifatnya untuk menghasilkan aroma yang lebih kuat ya saat dimasak. Kemiri ini sifatnya mengikat santan ya teman-teman, jadi jangan di skip. Tambahkan kunyit 1 telunjuk kunyit, kemudian serai 1 yang udah digeprek, 4 cm lengkuas, dan 3 lembar daun salam. Kalau masak yang bersantan ini kemirinya harus banyak ya teman-teman. Ini udah saya chopper, tambahkan dengan sedikit air biar dia lebih halus. Kemudian saya akan tumis, karena ini tadi nyupernya pakai air, nggak pakai minyak, jadi saya akan biarkan airnya hilang dulu. Saya masak dengan api kecil sampai airnya menyusut, kemudian saya baru tambahkan minyaknya. Nah, kurang lebih seperti ini, saya tambahkan 5 sendok makan minyak goreng. Kembali lagi ke kemiri ya. Kemiri ini sifatnya mengikat santan karena dia menjaga konsistensi santan agar nggak pecah. Jadi penting banget kalau masak santan itu kemirinya banyak ya teman-teman. Masak perbumbuannya ini sampai harum dan matang, kemudian tambahkan teri kecil-kecil ini ya. Boleh pakai teri Medan, boleh pakai ebi, silahkan. Ini saya pakai seadanya di warung. Kemudian tambahkan serai, daun salam, juga laos atau lengkuas. Kalau udah aduk-aduk sampai dia menyatu dengan bumbunya, kemudian kita masukkan daun singkongnya yang udah kita iris-iris tadi, disusul dengan air. Untuk airnya ini saya pakai 1 liter atau 1000 ml ya, jadi lumayan banyak sampai sayurnya ini terendam. Kalau teman-teman pakai wajan yang lebih besar bagus ya, cuma saya nggak punya, jadi saya pakai seadanya aja. Kemudian masukkan santannya, aduk-aduk hingga tercampur rata. Kalau udah diaduk-aduk dan udah agak mendidih gitu ya, kalau di Jawa namanya gemrengseng, kalau udah agak hampir mendidih kayak gini, tambahkan setengah sendok makan Royco, kemudian 3/4 sendok makan gula pasir, dan 3/4 sendok makan garam. Sendok makan ya, bukan sendok teh, sendok makan. Masak hingga mendidih sambil terus diaduk-aduk kayak gini ya teman-teman. Kemudian saya akan tambahkan 3 cabai rawit utuh biar kelihatan lebih eye-catchingnya, lebih enak aja dilihat, lebih cantik gitu ya. Jangan lupa koreksi rasa ya teman-teman. Kalau rasanya ada yang kurang silahkan diperbaiki, tapi kalau rasanya udah sesuai, udah cocok, semuanya udah sesuai, manis, asin, gurihnya udah sesuai, angkat dan siap disajikan. Ini dia olahan daun singkong yang banget, terinya itu bikin rasanya tambah nikmat. Lanjut ke rolade tahu daun singkong yuk. Sekarang kita siapkan 1 bungkus tahu. Ini isinya 5, beratnya kurang lebih 200 gram. Kemudian 1 bungkus daun singkong. Ini saya beli yang udah direbus dan akan saya peras agar kandungan airnya benar-benar hilang ya. Jadi nanti rolade yang dihasilkan ini benar-benar set kekal gitu. Nah, ini udah kita sisihkan, kita bikin bumbu halusnya. Ada bawang putih, kemudian garam, gula pasir, takarannya sudah saya tulis. Dihaluskan sampai benar-benar halus. Kemudian saya akan tambahkan merica bubuk atau lada bubuk sebanyak setengah saset, dan Royco ataupun penyedap jenis lain sebanyak 1/4 sendok makan. Aduk agar tercampur rata, kemudian ini akan saya bagi 2 sama rata, dan yang satu akan saya gunakan di daun singkongnya,
Satu bagian yang lain akan saya haluskan bersama tahunya. Jadi saya haluskan di cobeknya kayak gini ya teman-teman. Ini kan teksturnya berpasir ya, jadi kurang padat. Biar teksturnya padat, saya akan tambahkan 1 telur utuh dan 1 sendok makan tepung tapioka. Diaduk hingga tercampur rata. Nah, yang satunya lagi nanti bumbunya akan saya campur bersama daun singkongnya. Jadi nanti daun singkongnya nggak rasanya anyep, tapi ada rasanya gitu. Nah, karena ini komposisi daun singkongnya lebih banyak dari tahunya, saya akan gunakan sebagai lapisan pertama yaitu daun singkongnya. Tapi kalau teman-teman tahunya lebih banyak, boleh yang buat dijadikan dasar adalah tahunya. Dua-duanya sama-sama enak ya teman-teman. Nah, di proses ini harus benar-benar agak sabar ya. Jadi kita gulung sampai benar-benar tahunya ini tertutup oleh si daun singkongnya. Gunakan daun pisang yang udah digarang ya teman-teman, jadi nggak mudah sobek. Nah kayak gini. Kalau kurang yakin bisa dibuka lagi kemudian diteken kayak di video gitu ya, biar dia tuh bener-bener bulatannya bagus, tidak berongga nantinya. Kalau udah yakin, kita tusuk dengan tusuk lidi kayak gini. Dan lakukan hal yang sama sampai adonannya habis. Untuk satu resep ini jadi dua buah kayak gini ya teman-teman. Jangan lupa ditusuk pinggirnya, kemudian kita panaskan kukusan sampai benar-benar sudah mendidih gitu ya. Kemudian kita siap untuk dikukus sampai matang. Nah kalau udah matang, ini tuh penting banget ya teman-teman, jangan dipotong saat baru matang dan masih panas-panas kayak gini. Bener-bener harus nunggu dingin. Jika perlu setelah dingin boleh dimasukkan ke dalam kulkas, jadi biar bener-bener ngeset hasilnya bagus. Nah ini sudah saya taruh ke kulkas, ini hasilnya dari kulkas ya, akan saya buka. Dan saya siapkan telur untuk pelapis. Jadi ini saya akan potong-potong kemudian digoreng, tapi dilapisin dengan telur ya. Jadi telurnya dikocok dulu, dipotong-potong. Jangan lupa pisaunya harus tajam, karena kalau pisaunya nggak tajam nanti hasil potongannya nggak bagus ya. Dipotong-potong, bisa untuk dikonsumsi pribadi ataupun untuk dijual. Nah, satu lenjer itu saya potong menjadi 7 bagian. Boleh dijadikan ide frozen food, sebentar lagi Ramadan, jadi nanti ketika sahur atau berbuka tinggal dilapisi sama kocokan telur aja, tinggal digoreng, simple banget ya. Kita goreng, ini agak berbusa nggak apa-apa ya, karena telur dan saya juga pakainya minyak coconut oil VCO, jadi bener-bener berbusa, ngeluarin busa, tapi nggak apa-apa, nggak masalah, nggak mempengaruhi kerasa, ini tetap enak. Ini dia hasilnya setelah digoreng, bisa untuk dijual ya teman-teman, jual dikemas dalam mika, ataupun kalau misalkan nggak dijual konsumsi sendiri juga ini enak banget, bisa dijadikan lauk ya teman-teman. Apalagi sebentar lagi bulan puasa, bisa untuk stok sahur, nanti tinggal goreng aja. Lanjut ke menu selanjutnya, buntil daun singkong. Pertama-tama kita siapkan daun singkong, usahakan yang lebar ya, kemudian kita rebus dengan garam dan soda kue. Banyaknya garam dan soda kue ini menyesuaikan dengan jumlah air yang digunakan dan banyaknya daun singkong. Tujuan digunakannya garam dan soda kue ini adalah agar daun singkongnya ini lebih cepat matang, namun warnanya masih tetap hijau segar. Rebus sampai daun singkongnya benar-benar matang ya teman-teman, agar nanti buntil daun singkong yang dihasilkan juga matang gitu. Nanti kalau misalkan ininya nggak matang, proses masak ke depannya akan susah ya. Kemudian kita siapkan 3 buah jengkol, kemudian teri yang kecil-kecil, jengkolnya kita potong kayak gini ya. Udang rebon atau teri kecil saya pakai 2 sendok makan. Kalau ada teri medan lebih bagus. Ini direndam dengan air panas, tunggu suhunya dingin baru disaring kemudian dicuci. Bisa digoreng setelah dicuci atau bisa juga nggak usah digoreng. Yang pasti adalah harus dicuci dulu ya. Kemudian 4 bawang putih, 5 bawang merah, setengah sendok makan ketumbar kita haluskan. Lalu tambahkan 7 sendok makan kelapa parut. Nah untuk kelapa parutnya ini harus dan wajib banget yang muda, kelapa parut muda ya. Kemudian setelah itu kita tambahkan
jengkol yang udah kita potong-potong tadi, dan teri kecil yang sudah dicuci ya. Boleh digoreng sekali lagi, enggak juga enggak apa-apa. Ditumbuk sebentar, kemudian diratakan. Lalu tambahkan bahan-bahan lain seperti gula pasir, kemudian garam ya. Saya pakai 2 sendok teh gula pasir. Untuk penyedapnya saya pakai setengah sendok teh, dan garamnya setengah sendok teh. Diratakan sambil dihaluskan ya, karena kan gula pasir teksturnya nggak halus ya. Kalau udah merata, tercampur rata, jangan lupa koreksi rasa ya. Boleh ditambahkan juga pete Cina ataupun yang lainnya ya. Kita mulai tata daun singkongnya. Saya dua-dua gitu ya, 2, kemudian di arah sebaliknya juga 2 seperti yang di video. Inilah pentingnya menggunakan daun singkong yang lebar. Kemudian isi dengan isian kelapa parut tadi. Kita mulai gulung menyerupai risoles gitu ya, kayak kita bikin risoles atau lumpia, persis banget kayak gitu. Nah, kalau udah kayak gini, sisihkan sebentar. Kita ambil daun singkong 1 yang lebar, yang paling lebar. Nah, kita mulai lipat-lipat berseberangan seperti yang saya lakukan di video ya. Jadi arahnya berseberangan, kebalikan. Kalau udah, pokoknya nanti di terakhir tuh menyisakan 2 daun singkong untuk dibikin tali. Kurang lebih seperti ini ya. Disisakan 2, kemudian langsung kita ikat. Hati-hati mengikatnya, jangan sampai robek daun singkongnya. Nah, kurang lebih jadi seperti ini. Jadi teman-teman yang nggak punya tali, nggak usah bingung ya. Kalau zaman dulu itu pakainya klaras atau daun pisang yang kering ya. Zaman sekarang susah. Sisihkan, kemudian kita siapkan 12 cabai merah, kemudian bawang putih, bawang merah, kemiri, kunyit, dihaluskan. Kemudian tambahkan 2 serai yang digeprek. Untuk takarannya nanti saya lengkap ya, cantumkan di description box. Tambahkan juga lengkuas dan 4 daun salam. Lengkuasnya juga digeprek ya teman-teman. Siapkan minyak yang udah panas. Kita mulai masak aja bumbu yang udah dihaluskan tadi. Masak sampai dipastikan benar-benar mengeluarkan aroma yang enak dan nggak bau cabai mentah ya. Kemudian kita masukkan bumbu pelengkapnya, serai, lengkuas, kemudian daun salam. Lalu siapkan juga santan. Santannya ini saya parut dari setengah kelapa tua, menghasilkan 700 ml santan. Boleh pakai santan instan, ditambahkan air hingga volumenya menjadi 700 ml. Tambahkan 1 sendok teh garam, 3/4 sendok teh gula pasir, 3/4 sendok teh penyedap. Kalau santannya udah masuk, wajib diaduk-aduk agar tidak pecah santan ya teman-teman. Kemudian kita masukkan buntil daun singkongnya. Sambil terus diaduk-aduk kayak gini ya. Jangan lupa koreksi rasanya. Kalau rasanya udah sesuai, udah enak ya, nggak ada yang perlu diperbaiki, tinggal ditunggu kuahnya sedikit menyusut. Atau kalau teman-teman mau kuahnya banyak, boleh, itu tergantung selera ya. Sekarang kita ke menu yang terakhir, yaitu bakwan daun singkong. Siapkan 2 ikat daun singkong yang sudah direbus. Saya beli yang udah jadi. Kemudian siapkan bumbunya, sudah saya tulis semua di sini. Ada ketumbar, bawang putih dan kunyit biar kuning, 1 sendok teh garam, dan kita sulap aja biar cepet. Ini dia hasilnya. Biasanya penonton suka yang cepet-cepet ya. Biar nggak di skip, jadi saya cepetin aja. Kemudian tambahkan 200 gram terigu dan 100 gram tepung beras. Tepung beras ini gunanya biar dia crispy. Tambahkan juga air es. Kurang lebih air esnya 2 gelas belimbing ya, sampai teksturnya tuh kayak di video. Kemudian tambahkan 1 butir telur utuh, putih telurnya sama kuning telurnya dipakai semua. Aduk hingga tercampur rata, kemudian tambahkan seasoning setengah sendok makan garam, setengah sendok makan Royco, kemudian baking powder biar dia crispy, 1/8 sendok makan baking powder. Ini opsional ya, boleh pakai boleh enggak. Tambahkan 1/4 sendok makan micin. Aduk-aduk hingga seasoningnya tercampur rata. Kemudian baru kita masukkan daun singkong yang udah kita rebus tadi ya. Kalau teman-teman tadi airnya air biasa, boleh setelah tahap ini didinginkan dulu di dalam kulkas begitu ya. Jadi nanti ketika digoreng dia akan kriuk banget. Walaupun sudah dingin itu pasti tetap kriuk. Kalau udah kayak gini adonannya kurang lebih ya, ini siap untuk kita goreng.
Goreng dalam minyak yang lumayan banyak dan dalam minyak yang panas ya. Kalau udah kecoklatan salah satu sisi, boleh dibalik. Jangan banyak-banyak gorengnya, kalau wajahnya kecil kayak saya ini cukup 4 aja udah cukup ya. Nah, kalau udah kering kayak gini, dua sisinya udah kecoklatan semua, kita angkat. Ini bisa juga untuk dijadikan ide jualan ya, gorengan sebentar lagi bulan puasa, satunya dijual 1.000 atau 1.500 juga insya Allah laku, tergantung daerah ya, mungkin di Jakarta sama di Jawa beda harganya. Jangan lupa tambahkan cabai rawitnya. Ini enak, kriuk, tahan lama, dan ekonomis banget. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.